Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita dari episode sebelumnya yang menceritakan bagaimana kelompok Light berhasil menjebak Mickey, serta Daigo yang baru saja melancarkan serangan ke wilayah menara raksasa. Nah, kira-kira di episode kali ini, seperti apa pertarungan kelompok Light melawan Daigo, dan seperti apa kekuatan yang Daigo miliki hingga membuat Aoyuki dan Nazuna kerepotan. Oke, dengan begitu, daripada lama-lama lagi, berikut pembahasan cerita kali ini. Setelah serangan Fenrir entah bagaimana tidak mengenai Daigo, Daigo justru merasa sangat senang ketika mengetahui bahwa mangsa di hadapannya memiliki level 9000. Ia pun berniat membunuh Fenrir untuk meningkatkan levelnya. Namun, tak lama setelah itu, tiba-tiba kaki Fenrir mengalami luka goresan di salah satu kakinya, membuat Fenrir dan Aoyuki sama-sama terkejut. Daigo lalu memberitahu bahwa sebenarnya ia berniat memotong kaki Fenrir, tetapi tampaknya level 9000 masih belum cukup untuk langsung menjatuhkannya. Di sisi lain, Aoyuki merasa bingung dengan apa yang baru saja terjadi karena Daigo hanya mengarahkan pedangnya tanpa benar-benar menyerang, tetapi kaki Fenrir sudah menerima luka irisan. Daigo tetap terlihat santai dan tersenyum, sementara Fenrir mulai merasa waspada dan kembali mencoba menyerang dengan kemampuan yang sama seperti sebelumnya. Fenrir melancarkan hembusan es dingin, tetapi sekali lagi serangan itu sama sekali tidak berdampak pada Daigo yang berdiri tepat di hadapannya. Menyadari bahwa serangan Fenrir tidak pernah mengenai Daigo, Aoyuki pun menyimpulkan bahwa menahan Daigo di tempat hanya akan sia-sia. Selain itu, menghadapi Daigo secara langsung tanpa mengetahui kemampuan aslinya merupakan tindakan yang sangat berisiko. Oleh karena itu, memancing Daigo menjauh dari menara raksasa menjadi prioritas utama, mengingat posisinya saat ini terlalu dekat dengan kota menara dan berpotensi menimbulkan kerusakan besar. Karena Fenrir telah menjadi target utama Daigo, Aoyuki pun memberi perintah agar Fenrir memancing Daigo menjauh terlebih dahulu, baru kemudian mencari kesempatan untuk mengalahkannya. Begitu menerima instruksi dari Aoyuki, Fenrir langsung berlari menjauh. Selama berlari, Aoyuki terus memberi arahan melalui kemampuan telepatinya, meminta Fenrir untuk menghindari serangan aneh Daigo dan memanfaatkan pepohonan sebagai perlindungan. Namun, Daigo tentu tidak tinggal diam dan dengan mudah mengejar Fenrir menggunakan sihir terbang sambil menyuruhnya untuk berhenti kabur. Aoyuki tidak menyangka bahwa Daigo mampu terbang. Jika pertempuran terjadi di darat, Fenrir jelas lebih cepat, tetapi di udara tanpa hambatan medan, Daigo justru memiliki keunggulan dan bisa menyerang kapan saja. Merasa berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, Fenrir pun meminta izin kepada Aoyuki untuk melancarkan serangan. Aoyuki langsung mengizinkannya. Mendapat persetujuan tersebut, Fenrir yang sebelumnya berlari tiba-tiba berhenti dan menatap langsung ke arah Daigo yang melayang di atasnya. Kemudian, Fenrir mulai melepaskan gelombang energi sihir es yang sangat kuat di sekeliling tubuhnya. Seluruh energi es yang tersebar di udara tersedot, lalu dari mulutnya ia langsung memuntahkan semburan sihir es raksasa yang diarahkan tepat ke Daigo. Serangan itu tampak menelan Daigo sepenuhnya. Pada saat yang sama, Light dan Nazuna yang berada di dalam menara dibuat bingung oleh getaran hebat yang terasa hingga ke dalam ruangan. Namun, ketika asap dan kabut es perlahan menghilang, sosok Daigo justru terlihat masih berdiri, tanpa cedera sedikit pun, seolah serangan dahsyat Fenrir barusan tidak pernah mengenainya. Fenrir pun terkejut, karena serangannya sama sekali tidak memberi dampak. Aoyuki semakin kebingungan. Ia tahu betul bahwa serangan Fenrir tadi adalah serangan dengan kekuatan penuh dan niat membunuh. Serangan itu bahkan terlalu kuat untuk ditahan tanpa pertahanan. Apalagi Daigo terlihat tidak menggunakan sihir pelindung apapun, namun tetap tidak menerima luka sedikit pun. Daigo lalu berkata bahwa bertahan dari serangan seperti itu memang merupakan keahliannya. Sambil kembali mengarahkan pedangnya, tiba-tiba tubuh Fenrir kembali menerima luka. Fenrir berteriak kesakitan karena luka kali ini jauh lebih parah dari sebelumnya. Meski level Fenrir lebih tinggi, Daigo merasa jauh lebih diuntungkan berkat mobilitasnya dan penguasaan pedang kembar miliknya. Ia menggunakan senjata itu dengan sempurna dan berniat membunuh Fenrir untuk segera menaikkan levelnya. Karena tidak mendapatkan petunjuk apapun mengenai kemampuan Daigo, Aoyuki segera mengeluarkan kartu telepati untuk menghubungi Light di dalam menara. Setelah Aoyuki menjelaskan situasinya, Light akhirnya menyadari bahwa guncangan sebelumnya berasal dari pertarungan antara Fenrir dan Daigo.
Aoyuki membenarkan hal itu, sekaligus meminta maaf karena meski bertarung bersama Fenrir, mereka masih belum mampu mengatasi lawan tersebut. Ia pun menyampaikan keyakinannya bahwa untuk mengalahkan Daigo, kemungkinan besar dibutuhkan kekuatan Nazuna. Sambil melirik ke arah Nazuna, Light menyadari bahwa jika Aoyuki sampai mengakui tidak mampu menangani musuh dan meminta bantuan, itu berarti ia telah mengesampingkan harga dirinya demi memprioritaskan keselamatan Light, seluruh penghuni Abyss, dan menara raksasa. Dari situ, Light pun semakin yakin bahwa musuh yang sedang dihadapi Aoyuki bukanlah lawan yang bisa diremehkan. Miki justru terlihat senang dan langsung menyadari dari mana asal guncangan tersebut. Menurutnya, Daigo si penggila level akhirnya datang untuk menyerbu menara raksasa setelah membaca laporan yang ia kirim. Sambil tersenyum, Miki sebenarnya tidak sepenuhnya percaya pada kemampuan Daigo yang ceroboh, tetapi ia tetap menaruh harapan pada pedang kembar milik Daigo, senjata kelas mitologi terkuat. Bagi Miki, kedatangan Daigo merupakan keberuntungan besar, karena hal itu memberinya kesempatan untuk segera melarikan diri. Mendengar hal tersebut, Light menjadi tertarik ketika Miki menyinggung soal senjata kelas mitologi terkuat. Miki pun membenarkan bahwa pedang kembar yang dimiliki Daigo memang merupakan senjata kelas mitologi paling kuat. Karena itu, ia menyarankan agar kelompok Light segera menyerah. Menurutnya, jika mereka memilih menyerah dengan patuh, mungkin masih ada sedikit pengampunan yang bisa diberikan. Light menyadari bahwa Miki sangat yakin pada kekuatan pedang kembar mitologi milik rekannya itu. Di sisi lain, Light teringat bahwa pedang Prometheus kelas mitologi milik Nazuna juga sangat kuat, bahkan bisa dibilang absurd. Hal itu membuatnya bertanya-tanya, apakah pedang kembar yang dimaksud Miki benar-benar lebih kuat dari senjata milik Nazuna? Kemudian, Miki kembali menambahkan bahwa jika Daigo benar-benar mengamuk, sekuat apapun kelompok Light, mereka pasti akan terluka parah. Bahkan dalam skenario terburuk, para manusia di kota menara bisa saja musnah. Namun, jika Light membiarkan Miki pergi dan mengizinkannya membawa Silika serta beberapa pelayan Peri, ia berjanji akan membujuk Daigo agar mundur sehingga tidak ada korban. Namun, Light sama sekali tidak tertarik dengan penawaran tersebut. Ia justru memutuskan untuk menangani Daigo yang sedang mengamuk di luar. Mendapat perintah itu, Nazuna langsung menyatakan kesiapannya. Sementara itu, Miki kebingungan melihat Light sama sekali mengabaikannya. Ia sempat berpikir mungkin ia terlalu banyak menuntut, sehingga kemudian menawarkan untuk hanya membawa Silika saja sebagai jaminan. Meski begitu, Light tetap tidak menggubrisnya, seolah Miki tidak ada. Ia malah langsung menghubungi Ellie untuk memindahkan Mera, Jack, dan Suzu sebagai pengganti, karena Light berniat membantu Aoyuki di luar. Miki sempat mencoba memohon dan berniat mengurungkan niat membawa Silika, tetapi sebelum sempat mengatakannya, Light sudah lebih dulu meninggalkan ruangan. Saat itu juga, Miki merasa kesal dan berseru bahwa kelompok Light nantinya pasti akan menyesal karena Daigo sangatlah kuat. Ia bahkan menegaskan bahwa jika suatu saat mereka mengalami kesulitan dan datang memohon bantuannya, ia tidak akan mau menolong mereka sama sekali. Sementara itu, Ice Hit yang masih berada di dalam ruangan memperingatkan Miki agar tidak meremehkan Light. Menurutnya, sekuat apapun rekan Miki, mereka tetap tidak akan sebanding dengan Light dan Nazuna. Selain itu, posisi mereka saat ini jauh lebih menguntungkan, sehingga seharusnya Miki justru mengkhawatirkan keselamatannya sendiri. Mendengar hal itu, Miki mulai menyadari bahwa dirinya berada dalam situasi yang sangat buruk. Meski ia masih memiliki kartu truf dan senjata tersembunyi yang belum digunakan, itu merupakan pilihan terakhir. Terlebih lagi, kemampuan tersebut membutuhkan level yang sangat tinggi agar bisa digunakan dalam wujud manusia, dan hanya memikirkannya saja sudah membuat kepalanya terasa pusing. Karena itulah, Miki berniat tidak akan menggunakan kemampuan tersebut kecuali jika benar-benar terdesak. Tak lama kemudian, bala bantuan yang diminta Light pun tiba. Saat ini, Mera, Jack, dan Suzu datang untuk membantu menghadapi Miki. Mera tampak senang ketika melihat Miki, yang menurutnya bodoh karena berani menantang menara raksasa. Di sisi lain, Jack menegur Mera agar tidak sembarangan menyebut lawan bodoh, mengingat mereka baru pertama kali bertemu. Namun, jika berbicara soal kesan pribadi, Jack menegaskan bahwa Miki jelas bukan tipe gadis yang ingin ia jadikan adik perempuan. Setelah itu, Locke yang merupakan senjata milik Suzu langsung bersiap dan berniat menghabisi Miki tanpa perlu bersikap sopan pada lawannya tersebut. Melihat dirinya kini dikepung oleh 5 orang sekaligus, Miki semakin cemas karena benar-benar tidak memiliki celah sedikit pun untuk melarikan diri.
Di sisi lain, Nazuna berkata pada Light agar ia tidak perlu repot-repot mengurusi penyusup tersebut karena dirinya saja sudah cukup untuk menanganinya dan melindungi semua orang. Namun Light menolak dan mengatakan bahwa ia juga akan ikut bertarung. Ia mengakui bahwa Hellhound dulunya pernah menjadi sumber traumanya, tetapi kini Hellhound telah ia anggap sebagai keluarga di Abyss. Karena salah satu dari mereka telah dibunuh, Light tidak akan tinggal diam saat keluarganya disakiti. Ia menegaskan bahwa setelah berhasil menangkap penyusup tersebut, ia akan menginterogasinya dan menyeretnya ke bagian terdalam Abyss bersama Garou, Sasha, Sion, dan Nano, agar penyusup itu merasakan penderitaan serta keputusasaan yang menyakitkan. Light bahkan berniat mengungkit seluruh dosa penyusup itu hingga tertanam dalam jiwanya. Melihat Light yang begitu marah hingga memancarkan niat membunuh, Nazuna menjadi ketakutan dan merasa khawatir. Light yang menyadari hal itu segera menenangkan diri karena ia sadar sebelumnya telah benar-benar kehilangan kendali setelah mengetahui salah satu keluarganya terbunuh. Sambil mengelus kepala Nazuna, Light meminta maaf dan menjelaskan bahwa ia sama sekali tidak marah padanya, lalu meminta Nazuna untuk tenang. Nazuna mengakui bahwa Light sempat terlihat sangat menakutkan ketika marah. Light kembali meminta maaf sambil terus mengelus kepala Nazuna hingga ia benar-benar tenang. Dalam keadaan itu, Nazuna pun menyandarkan kepalanya ke tubuh Light. Setelah merasa lebih baik, Nazuna berkata bahwa ia juga ingin menggesekkan kepalanya pada Light seperti yang biasa dilakukan Aoyuki. Light mengiyakan hal tersebut dan Nazuna pun ikut mengeong kecil, menirukan kebiasaan Aoyuki. Setelah itu, Light dan Nazuna langsung berlari bersama menuju lokasi pertarungan. Kembali ke sisi Miki, saat ini ia menyadari bahwa dirinya tidak bisa lagi menunda penggunaan kartu Truth, mengingat posisinya sudah sepenuhnya terkepung. Miki kemudian segera menggunakan sihir penilaian untuk mengamati lawan-lawannya. Meski sihir tersebut diblokir, ia masih bisa melihat sebagian kecil status mereka. Saat Miki terus memperhatikan status yang muncul dari Jack, Mera, dan Suzu sambil berusaha fokus, tiba-tiba matanya berbinar, seolah mendapatkan informasi yang sangat berharga. Di sisi lain, Ice Hit meminta maaf karena telah membuat ketiganya ikut dipanggil, tetapi ia menegaskan bahwa hanya dirinya yang akan melawan Miki. Mera langsung memprotes dan menganggap Ice Hit ingin mengambil seluruh pencapaian untuk dirinya sendiri. Ice Hit membenarkan hal tersebut karena memang itu adalah perintah langsung dari Light yang memintanya membawa Miki masuk ke dalam jebakan agar bisa ia taklukkan. Karena itu, Ice Hit ingin menghadapi lawannya sampai akhir. Jack memahami alasan tersebut, tetapi menurutnya mengambil semua pencapaian seorang diri tetap tidak bisa dibenarkan. Dari sudut pandang keselamatan, hal itu juga berisiko, sehingga akan lebih baik jika mereka mengalahkan Miki bersama-sama. Locke pun setuju dengan pendapat Jack, karena tindakan Ice Hit bisa saja dianggap sebagai pelanggaran tidak langsung terhadap perintah Light. Menanggapi hal itu, Ice Hit menjelaskan bahwa ia sama sekali tidak berniat melawan perintah Light, sehingga mereka tidak perlu salah paham. Alasannya sederhana, karena sejak Mera, Jack, dan yang lainnya terlibat dalam urusan kerajaan Kurcaci, aliansi Beastmen, hingga penaklukan pasukan White Knight, dirinya belum pernah memainkan peran penting atau memperoleh pencapaian besar. Sekarang, akhirnya ia mendapat kesempatan untuk menunjukkan loyalitasnya kepada Light. Mendengar penjelasan tersebut, ketiganya mulai memahami dan memaklumi sikap Ice Hit. Meski begitu, Jack tetap mengingatkan bahwa mereka tidak boleh bermalas-malasan ketika sudah menerima perintah. Ice Hit mengakui hal itu dan menegaskan bahwa ia tidak bermaksud bermalas-malasan sama sekali. Ia hanya meminta Jack untuk mengalah dan mengikuti sedikit keegoisan adik kecilnya kali ini. Ia juga meyakinkan bahwa jika situasinya menjadi berbahaya dan ia tidak mampu mengatasinya sendiri, Jack pasti akan turun tangan untuk menyelamatkannya. Mendengar dirinya dipanggil kakak, Jack langsung merasa senang dan akhirnya mengizinkan Ice Hit mengambil peran utama. Mera pun tidak menyangka bahwa Ice Hit rela mengesampingkan harga dirinya sejauh ini hanya demi hal tersebut. Lalu Ice Hit menambahkan bahwa ia mengetahui Suzu telah berlatih memasak agar Light mau menyantap masakannya. Karena itu, ia berjanji akan secara pribadi meminta Light meluangkan waktu untuk mencicipi masakan Suzu, asalkan Suzu bersedia membiarkannya menghadapi Miki sendirian. Tanpa ragu, Suzu langsung menyetujui tawaran tersebut karena ia tidak keberatan sama sekali. Locke pun mengikuti keputusan Suzu dengan catatan bahwa jika situasinya berubah menjadi berbahaya, mereka akan segera turun tangan membantu. Mendengar itu, Ice Hit mengucapkan terima kasih kepada Suzu dan Locke atas kerja sama mereka.
Kemudian Ice Heat ingin mendengar keputusan langsung dari Mera. Mera menyadari bahwa Ice Heat merasa kurang mendapat panggung dan pencapaian untuk menunjukkan kemampuannya. Karena itu, ia memutuskan untuk tidak ikut campur kali ini. Namun sebagai gantinya, Mera meminta agar Ice Heat mentraktirnya minuman saat mereka kembali ke Abyss. Ice Heat sama sekali tidak keberatan dan bahkan mengizinkan Mera minum sepuasnya. Setelah mengucapkan terima kasih kepada teman-temannya, Ice Heat pun melangkah maju ke depan dan mengaktifkan kemampuan kedua gauntlet miliknya, yang masing-masing memancarkan elemen berlawanan, api dan es, yang mulai berkobar dengan kuat. Setelah itu, Ice Heat memperkenalkan dirinya sebagai kartu ultra rare Frozen Firestorm Grapple dengan level 7777, sekaligus menegaskan bahwa pertarungan mereka resmi dimulai. Saat itu, Ice Heat mengambil posisi bertarung dan memancarkan energi sihir berelemen api dan es yang sangat kuat, hingga getaran energinya bisa dirasakan oleh semua orang di dalam ruangan. Mickey tentu berada dalam posisi waspada saat Ice Heat bersiap menyerang. Namun secara tiba-tiba Mickey justru mengabaikan Ice Heat dan langsung menoleh ke arah Suzu sambil memanggil namanya. Dengan wajah penuh kegembiraan dan tanpa sedikit pun rasa takut, Mickey menyatakan bahwa ia telah jatuh cinta pada pandangan pertama kepada Suzu dan memohon agar Suzu bersedia menjadi pasangan hidupnya, entah sebagai suami atau istri. Melihat reaksi Mickey, semua orang di ruangan itu dibuat terkejut dan bingung oleh sikapnya yang begitu absurd. Namun Mickey justru semakin melanjutkan ocehan dan terlihat makin tidak waras. Ia memuji Suzu yang menurutnya memiliki mata indah, wajah kekanak-kanakan, serta tubuh yang menggoda, hingga membuatnya tidak mampu menahan diri dari pesona keimutan Suzu. Ditambah lagi dengan rok pendek dan celana ketat yang dianggapnya sangat sesuai dengan seleranya. Akan tetapi, yang benar-benar membuat Mickey jatuh cinta adalah fakta bahwa Suzu memiliki kelamin pria dan wanita sekaligus, sesuatu yang ia ketahui melalui sihir penilaian dan sangat sesuai dengan seleranya. Karena itu, Mickey kembali memohon dengan sungguh-sungguh agar Suzu mau menikah dengannya. Mendengar semua itu, Suzu langsung histeris, gemetar ketakutan, dan bersembunyi di balik tubuh Mera ketika Mickey semakin bertingkah gila. Locke segera menegaskan bahwa Suzu sama sekali tidak tertarik pada Mickey dan meminta Mickey untuk menyerah karena Suzu jelas-jelas menolaknya. Namun Mickey membalas bahwa ia tidak akan menerima penolakan apapun karena orang yang diimpikannya kini tepat berada di hadapannya, sehingga ia tidak akan menyerah sedikit pun. Locke memahami keinginan Mickey, tetapi menegaskan bahwa Mickey adalah musuh mereka saat ini, sehingga mustahil baginya untuk menikahi Suzu. Dengan ekspresi polos yang menjengkelkan, Mickey justru berpikir bahwa jika ia ditangkap sebagai musuh, maka itu berarti ia bisa berada di sisi Suzu selamanya. Mendengar ucapan itu, Jack sama sekali tidak memahami jalan pikiran Mickey, sementara Mera justru semakin jijik melihat sikap Mickey yang menurutnya lebih menjijikan daripada apapun yang pernah ia lihat. Kemudian Mickey memanggil lebah sumpah yang terbang mendekat dan menempel langsung di pipi kanannya. Setelah itu, ia bersumpah atas sumpah lebah tersebut bahwa dirinya telah membelot dan memilih berpihak kepada Suzu. Begitu lebah itu berubah menjadi tato di pipinya, Mickey dengan penuh keyakinan memberitahu Suzu bahwa mereka akan memulai semuanya dari tahap berteman terlebih dahulu. Di saat Mickey semakin tergila-gila pada Suzu, Ice Heat yang sebelumnya berniat menghabisi Mickey justru terdiam kebingungan dan menghentikan serangannya. Karena seluruh pencapaian yang ingin ia raih kini terasa mustahil terwujud. Sementara itu, Mera semakin yakin bahwa Mickey adalah sosok yang benar-benar buruk dalam segala hal. Dan Suzu sendiri semakin gemetar ketakutan melihat sikap Mickey yang kian tidak masuk akal. Setibanya di bagian atas menara, Aoyuki segera meminta maaf kepada Light karena telah merepotkannya. Light membalas dengan berterima kasih atas kerja keras Aoyuki dan menyatakan bahwa kini giliran dirinya untuk mengambil alih pertarungan. Nazuna pun menyatakan persetujuannya dengan keputusan Light dan berniat untuk ikut melindungi Aoyuki. Kemudian Light mulai mengamati Daigo yang masih melayang di udara. Menurutnya, serangan Fenrir sebelumnya tampak seolah sengaja meleset, namun hal itu tidak mungkin terjadi karena Fenrir bukan tipe yang menyerang sembarangan, apalagi menerima perintah yang keliru dari Aoyuki. Dari situ,
Light menarik satu kesimpulan yang sama seperti yang sempat disinggung Mickey sebelumnya, bahwa musuh yang mereka hadapi kemungkinan besar menggunakan senjata kelas mitologi terkuat. Sebenarnya Light ingin segera bertindak dan langsung menghajar Daigo karena telah membunuh Hellhound yang merupakan bagian dari Abyss. Namun, karena mereka masih belum mengetahui kemampuan sebenarnya dari lawan yang dihadapi, Light menahan diri dan memilih untuk bersikap lebih hati-hati sambil mengumpulkan informasi. Untuk langkah awal, ia berniat memerintahkan Mei agar melindungi menara dengan kubah pertahanan sihir hingga situasi dapat dikendalikan. Selain itu, Light juga telah memberi perintah pada Orca untuk menenangkan para penduduk menggunakan sihirnya. Namun, di saat Light masih menyusun rencana, Nazuna yang diliputi amarah justru bergerak lebih dulu. Dengan emosi yang meluap, Nazuna melesat cepat ke arah Daigo sambil menggenggam pedangnya. Ia benar-benar marah karena Daigo telah menyakiti teman-temannya dan berniat tidak akan memaafkannya. Dalam sekejap, Nazuna sudah berada tepat di atas Daigo dan langsung melancarkan tebasan menggunakan pedang Prometheus. Daigo yang sama sekali tidak menyadari keberadaan Nazuna secara refleks mengaktifkan kemampuan pertahanannya untuk menahan serangan tersebut. Tidak berhenti di situ, Nazuna memutar tubuhnya dan melancarkan serangan lanjutan. Kali ini, pertahanan Daigo berhasil ditembus sebagian, memaksanya menahan langsung menggunakan kedua pedangnya. Dampak benturan itu membuat Daigo terhempas menjauh dan jatuh menghantam tanah dengan keras. Light yang mengamati dari kejauhan menyadari bahwa meski serangan Nazuna sempat diblokir, hasilnya berbeda dengan serangan sihir. Tebasan pedang Nazuna tidak sepenuhnya bisa ditahan oleh Daigo. Selain itu, serangan Fenrir sebelumnya tampak seperti sengaja dialihkan, seolah memiliki kehendak tersendiri. Sementara kekuatan serangan Nazuna terlihat sempat diredam oleh kemampuan Daigo, meski tidak sepenuhnya dinetralkan. Dari situ, Light menilai bahwa senjata kelas mitologi milik Daigo kemungkinan lemah terhadap serangan jarak dekat dan lebih efektif untuk meniadakan serangan jarak jauh. Meski begitu, menurut Light, pedang kembar milik Daigo masih belum pantas disebut sebagai senjata kelas mitologi terkuat. Kini Nazuna dan Daigo saling berhadapan secara langsung. Tanpa ragu, Daigo menggunakan sihir penilaian dan mengetahui bahwa level lawannya mencapai 9.999. Alih-alih gentar, Daigo justru merasa semakin bersemangat karena akhirnya menemukan tempat dan lawan yang membuatnya bisa terus menaikkan level hingga maksimal. Mengesampingkan fakta bahwa Fenrir memiliki level 9.000, Light masih tidak mengerti mengapa Daigo bisa tetap tenang saat berhadapan dengan Nazuna yang levelnya jauh lebih tinggi. Karena itu, Light langsung menggunakan kartu penilaian untuk melihat status Daigo. Dari hasil penilaian, Daigo diketahui merupakan manusia dengan level 7.000 dan memiliki gift swordsman. Namun, sebagian besar statusnya tidak dapat terbaca dan beberapa informasi jelas disembunyikan. Menurut Light, level 7.000 sudah termasuk musuh dengan level tertinggi yang pernah mereka hadapi sejauh ini. Tetapi tetap saja level tersebut seharusnya belum cukup untuk menghadapi Nazuna secara langsung. Dengan sikap percaya diri Daigo yang berlebihan, jelas bahwa ia sangat yakin pada kemampuan serta kekuatan senjata kelas mitologi yang dimilikinya. Sayangnya, pedang kembar Daigo memiliki gangguan penilaian, sehingga Light sama sekali tidak bisa mengetahui detail kekuatan senjata tersebut. Di saat Light terus mengamati status dan kemampuan Daigo, Nazuna tidak berhenti melancarkan serangan. Daigo menahan setiap tebasan Nazuna menggunakan kedua pedang kembarnya. Meski seluruh serangannya terus ditahan, Nazuna tidak menyerah dan terus menekan Daigo dengan serangan beruntun. Perlahan, Daigo mulai terlihat kewalahan dan beberapa kali terpental menjauh akibat menahan ayunan pedang Nazuna yang begitu kuat. Nazuna semakin jengkel karena entah bagaimana pedangnya sulit mengenai Daigo secara langsung. Melihat momen ketika Daigo terdorong menjauh, Light segera mengeluarkan banyak kartu Bursting Blast secara bersamaan. Seketika, cahaya sihir muncul dari bawah Daigo dan menciptakan ledakan api yang sangat besar, membakar hutan di sekitarnya tanpa sisa. Nazuna mengawasi dari dekat, namun tiba-tiba seluruh ledakan api itu menghilang dalam sekejap. Yang tersisa hanyalah hutan yang hangus terbakar. Sementara Daigo berdiri di tengahnya tanpa luka sedikit pun. Sambil menatap ke arah menara, Daigo akhirnya menyadari keberadaan Light yang juga memiliki level 9.999 dan ikut terlibat dalam pertempuran. Mengetahui ada lawan dengan level setinggi itu, Daigo justru merasa sangat beruntung, seolah-olah Dewi Keberuntungan benar-benar berpihak padanya.
Menurut Light, Daigo sudah benar-benar gila. Padahal Light telah menggunakan sihir pengganggu penilaian, sehingga Daigo seharusnya tidak bisa melihat level pastinya. Namun, dari kekuatan serangan sebelumnya, Daigo menebak kemampuan Light dan menganggapnya setara dengan Nazuna. Bahkan setelah Light ikut turun tangan, Daigo tetap memandang mereka hanya sebagai mangsa untuk menaikkan levelnya. Ia sama sekali tidak menunjukkan rasa takut dan justru memiliki keyakinan penuh bahwa dirinya bisa menang. Meski begitu, Light semakin penasaran seberapa besar kekuatan sebenarnya dari senjata kelas mitologi yang digunakan Daigo. Kemudian, sambil melompat ke arah Light untuk melancarkan serangan balasan, Daigo dengan tegas menyatakan bahwa ia akan membunuh mereka semua demi mencapai level 9.999 dan ia tidak akan membiarkan kesempatan emas ini berlalu begitu saja. Melihat Light hendak diserang oleh Daigo, Nazuna seketika bergerak cepat dan langsung menyerang lebih dulu. Meski serangan Nazuna berhasil ditahan oleh Daigo, justru armor Nazuna menerima goresan akibat serangan balasan tersebut. Tanpa ragu, Nazuna segera menggunakan pedang Prometheus untuk mengubah takdir dan memulihkan lukanya. Bahkan armornya kembali seperti semula, seolah serangan Daigo sebelumnya tidak pernah terjadi. Light tidak menyangka bahwa serangan Daigo mampu memberi goresan pada armor Nazuna. Namun, jika mengingat senjata kelas mitologi yang digunakan Daigo, hal itu memang masuk akal. Di saat yang sama, Mera tiba-tiba menghubungi Light melalui sihir telepati. Light pun bertanya ada keperluan apa hingga menghubunginya di tengah pertarungan. Agar komunikasinya tidak terganggu, Light langsung mengeluarkan kartu Double Super Rare Solar Ray dan melancarkan serangan ke arah Daigo. Melihat serangan itu mengarah langsung padanya, Daigo dengan cepat membelokkannya ke atas. Dan Light memang sudah menduga bahwa serangan jarak jauhnya akan kembali dialihkan seperti sebelumnya. Daigo sama sekali tidak menyerah dan terus mendekati posisi Light. Namun, Nazuna tidak akan membiarkan Daigo melukai Light dengan mudah. Ia langsung melancarkan serangan bertubi-tubi ke arah Daigo. Meski begitu, seluruh serangan Nazuna kembali ditahan, dan justru armor Nazuna mulai menunjukkan retakan halus setiap kali benturan terjadi. Daigo lalu menyatakan bahwa untuk mengalahkannya, tidak cukup hanya mengandalkan serangan beruntun semata. Mendengar itu, Nazuna sekali lagi mengangkat pedangnya dan kembali menggunakan kekuatan pedang Prometheus untuk mengubah takdir, memulihkan kondisinya, lalu melancarkan tebasan kuat ke arah Daigo. Serangan itu langsung membuat tubuh Daigo terhempas jatuh ke tanah. Namun, Daigo segera menjaga jarak, sementara Nazuna dengan mudah kembali mengejarnya. Karena pertarungan masih berlangsung sengit, Light meminta Mera untuk mempersingkat pembicaraan dan tidak bertele-tele. Mera memahami situasi tersebut dan segera melaporkan bahwa Miki telah jatuh cinta pada pandangan pertama kepada Suzu dan kini membelot. Light sebenarnya sudah menduga bahwa Miki akan tertangkap tanpa perlawanan, tetapi ia tidak menyangka alasan pembelotan itu justru karena perasaan cinta terhadap Suzu. Mera membenarkan hal tersebut. Miki tampaknya menganggap Suzu sebagai pasangan idealnya dan memutuskan membelot tanpa perlawanan sama sekali. Di sisi lain, Suzu jelas tidak menyukai Miki, terutama karena Miki terus memaksa ingin menikah dengannya. Bahkan lebih parah, Miki menyatakan ingin berada di sisi Suzu selamanya dan itulah alasan utama ia membelot ke pihak Suzu. Light masih belum sepenuhnya memahami situasi aneh itu dan Mera pun merasakan kebingungan yang sama. Meski demikian, mereka akhirnya memperoleh informasi penting dari Miki sebagai bukti pembelotannya, yaitu mengenai senjata kelas mitologi yang dimiliki Daigo. Senjata tersebut bernama Spirit Twin Blades, pedang kembar yang memiliki kemampuan untuk memerintah para roh, sesuai dengan nama dan kekuatan yang terkandung di dalamnya. Itu saja untuk pembahasan cerita kali ini. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.